Ya, jadi seperti yang tadi saya singgung, hari ini saya mau membahas beberapa contoh soal untuk bab 5 dan bab 6. Bab 5 tentang rotasi dan bab 6 tentang osilasi atau getaran ya. Oke, ya mungkin sebagai pendahuluan ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ya. Langsung aja saya share whiteboard ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Langsung tanya gitu aja. Langsung saya share ininya ya, apa itu whiteboard-nya. Oke ya, whiteboard sudah nampak ya. Sudah nampak enggak di monitor? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya mulai dulu ya, contoh soal untuk bab getaran ya. Jadi misalkan ini. Oke. Contoh soal getaran ya. Kok getaran, maaf. Contoh soal rotasi ya. Contoh soal, rotasi, oke. Jadi soal rotasi ini kadangkala ya, itu mirip seperti soal yang ditanyakan di bab 4 kemarin ya, waktu ETS kemarin itu ya. Cuma bedanya kalau di ETS itu kan gerak katrol diabaikan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu gerak katrol gerak katrolnya diperhitungkan. Itu bedanya ya. Jadi ini saya kasih contoh misalkan soal tentang katrol aja ya, yang mungkin biasanya itu ditanyakan di EAS ya. Misalkan kayak ginilah yang paling gampang aja ya. Ini misalkan ini atap ya, atap. Terus di sini ada katrol gitu ya. Nah, katrol gini. Nah, gini ya. Katrol terus sini nanti. Nah, ini ya. Nah, misalkan ini ya. Ya, misalkan ini masanya adalah M. Yang sini masanya 2M gitu ya. Misalkan aja ya. Yang sini masanya katrolnya punya masa lah, bedanya kan itu. Kalau kemarin kan masanya kan katrolnya kan diabaikan itu ya. Diabaikan itu ya. Jadi selain perlu diketahui masanya, juga perlu diketahui ininya ya, jari-jarinya kan, soalnya jari-jari itu juga pengaruh ya. Jadi katrolnya itu selain masanya M, katakanlah jari-jarinya itu R ya. Nah, gitu ya. Terus berupa apa itu juga harus tahu. Katrolnya berupa apa? Apakah berupa silinder pejal, silinder berongga, atau yang lainnya ya? Atau berupa piringan, itu juga beda-beda. Jadi anggap aja ini katrolnya berupa ini silinder pejal ya. Yang paling umum itu silinder pejal biasanya itu. Saya pakai yang paling umum aja ya. Silinder pejal. Ini ya. Gitu ya. Misalkan pertanyaannya standar aja. Biasanya pertanyaannya itu standar ya. Apa biasanya standar itu? Ditanyakan percepatan. Yang paling dasar tuh ya. Jadi percepatan sistemnya berapa? Terus apa lagi biasanya ditanyakan? Tegangan tali. Karena di sini katrolnya diperhitungkan, maka tegangan talinya ada 2. Nanti ada T1 ya. Sama ada T2. Nah, itu. Kalau kemarin waktu membahas bab 4 ya, bab 4 atau bab 3 ya, dinamika hukum Newton itu ya, atau di kerja energi itu kan tegangan talinya cuma 1 T gitu aja. Kenapa? Karena katrolnya diabaikan. Nah, sekarang katrol kita perhitungkan makanya ada tegangan tali T1, T2 gitu ya. Katakanlah 1 itu yang sebelah kiri ya. Ya, jadi nanti ini kan yang terjadi kan seperti ini ya. Nah, nanti di sini ya, katakanlah ini ya. Ya, jadi oke aja. Nanti saya coret di sini aja deh ya, bentar. Langsung aja saya penyelesaian ya. Saya coret aja biar nanti nggak tambah ruwet ya.
Jadi sekarang bedanya hanya apa? Masalah katrol diperhitungkan gitu ya. Nah, ini yang sering saya kritisi ya. Sering saya komentari itu di pekerjaan kalian yang kemarin ya. Di ETS kemarin ya. Itu ya nggak kebanyakan sih. Boleh dikatakan hampir ya, hampir ya. Itu tidak menyertakan, hampir itu mungkin sekitar berapa ya, sekitar 40% atau mungkin nggak nyampe lah. 40%-an ya, hampir 40%-an itu mengerjakan tanpa menggambarkan ini gaya-gayanya. Jadi tanpa ya, jadi pakai rumus-rumus langsung gitu ya. Nah itu meskipun jawabannya benar ya, meskipun jawaban kalian benar ya. Tapi kalau caranya seperti itu ya nanti saya nggak akan memberi nilai penuh ya. Kenapa? Karena yang saya nilai itu sebenarnya bukan jawaban. Jadi saya katakan ya untuk saya ya, untuk yang mengajar saya ya. Yang saya nilai dari pekerjaan kalian, dari apa itu? Dari hasil ujian kalian ya. Apakah itu kuis, apakah itu ETS, nanti kuis 2 ya, atau nanti EAS ya. Itu yang saya nilai itu sebetulnya itu lebih banyak ke metode, bukan metode sih. Cara kalian ngerjakan. Meskipun jawaban kalian salah ya, jawaban kalian nggak sesuai dengan kunci katakanlah gitu ya, kuncinya nggak seperti jawaban. Tapi kalau kalian ngerjakannya benar, akan saya kasih nilai yang hampir ini ya, yang hampir sempurna. Ya misalkan 100 ya saya kasih nilai misalkan 95 itu meskipun jawabannya salah, tapi cara-cara kalau kalian menggunakan cara-cara yang benar ya, cara-cara yang baku gitu mas saya. Maka nanti akan saya kasih saya kasih jawaban saya kasih nilai yang hampir sempurna. Tapi kalau kalian meskipun jawabannya benar ya, tapi kalau cara-caranya itu menggunakan cara-cara singkat lah katakanlah itu ya, pakai rumus-rumus apa itu ya. Itu nanti nilainya jadi berkurang cukup besar ya. Meskipun jawabannya benar, sesuai kunci, jawabannya benar sesuai kunci ya. Maka nanti katakanlah nanti yang harusnya misalkan dapat nilai 100 ya, kalau kalian pakai cara gitu, mungkin saya kasih nilai separuhnya. Harusnya 100 saya kasih nilai cuma 50. Karena yang saya nilai itu bukan jawaban, tapi cara kalian ngerjakan ini ya. Itu yang perlu kalian perlu saya sampaikan ke kalian ya. Biar nanti bisa memperbaiki di kuis 2 nanti sama di EAS ya. Jadi yang saya nilai itu adalah cara kalian ngerjakan ya. Bukan jawabannya ya. Karena ini adalah soal IC ya. Bukan soal bukan soal melee, bukan soal multiple choice. Jadi kalau IC itu yang dinilai itu tata cara menjawab. Itu yang perlu saya sampaikan ya, biar nanti kalian bisa lebih baik lagi nanti di minggu depan kuis 2 sama di EAS gitu. Jadi ini yang tadi saya katakan hampir 40% dari kalian tidak menyantumkan ini. Jadi padahal itu menurut saya itu penting itu ya. Karena dari situ jawabannya berasal gitu ya. Meskipun nanti jawabannya salah enggak masalah. Jadi ini saya minta tuh kalian ngerjakannya itu pakai gini loh. Kemarin itu. Jadi gambarkan gini ini enggak digambarkan tapi ada jawabannya itu ya. Jadi pakai cara cepat gitu. Itu. Jadi ini ya saya minta ya gambarkan ini dulu. Ini apa sih? Ini adalah ya katakanlah ini W2-nya ya. Kiri 1 maaf. Kanan benar kiri 1 kanan 2 ya. Ini W1, ini W2. Ini. Jadi saya minta kalian menggambarkan ini dulu. Terus ini apa ini? Ini kan tegangan tali. Ya, ini tegangan tali. Ini tegangan tali apa? Ini tegangan tali T1 ya. Terus ini ada tegangan tali T2 ya. Terus jangan lupa
Di sini juga ada tegangan tali T1 di katrolnya nih. Kan kenapa kok begitu? Ya, ini pasangan aksi reaksi ya. Jadi ini ya, ini juga ada T1 di sini ya. Di katrol di sini, di katrol juga ada lagi nanti apa? Pasangan aksi reaksi juga ya. Jadi kalau yang sebelah kiri kan aksi reaksi antara katrol dengan benda satu, balok satu ya. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah aksi reaksi antara katrol dan balok dua. Terus geraknya kemana? Ya geraknya tentunya yang lebih berat ke bawah ya, yang lebih ringan ke atas. Yang lebih berat apa? Ini balok yang di sebelah sini gitu ya. Jadi nanti gerakannya pasti seperti ini. Yang ini pasti bergerak ke bawah ya, karena dia lebih berat ya. Jadi gerakannya ke sini. Yang ditanyakan tadi ya, tanyakan berapa. Yang ini ya tentunya geraknya nanti ke ini. Jadi saya minta itu kalian menggambarkan seperti ini. Meskipun nggak perlu persis dengan saya ya, tapi paling nggak kalau sudah menggambarkan gini kan, oh ini berarti ngerti. Jadi bukan cara-cara langsung gitu ya. Ya gitu ya, ini A, ini A. Terus katrolnya nanti tentunya ya, katrolnya muternya ngikuti ini ya, ngikuti panah ya. Jadi nanti tentunya katrol kan nanti muter gini nanti ya. Nah, gini nanti, ini putaran katrol ya. Nah, gitu kan nanti ya. Oke. Nah itu, jadi nanti tinjauannya, lah ini, yang penting itu urean-urean seperti ini yang dinilai itu ya. Jadi bukan hasil, urean seperti ini yang dinilai dalam apa pekerjaan kalian itu. Jadi pertama lihat dulu apa, katakanlah balok satu ya. Ada balok satu itu yang kiri ya. Balok satu bagaimana? Balok satu itu karena ke atas berarti nanti apa? Pasti T1 lebih besar daripada W1. Terus sama dengan apa? M kali A ini apa? Hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Jadi nanti tulis saja di sini ya. Apa? M1 kalikan ini balok 1 ya. Lalu berikutnya adalah apa? Balok 2. Oke ya. Balok 2. Kalau balok 2 kan ke bawah. Jadi nanti kalau ke bawah berarti ini nanti W2 kurangi T2 sama dengan M2 kalikan ya gitu kan. Saya kira kalian bisa, cuma ya itu tadi, jangan gunakan cara-cara cepat gitu. Ya, kemudian apa itu apalagi kalau kemarin kan sampai sini berhenti ya, sekarang kan ada katrol, katrolnya diperhitungkan. Nah, katrol karena dia rotasi ya bukan sigma F sama dengan MA tapi pakai sigma torsi ya. Gitu. Jadi untuk katrol nanti ini katrol kan. Torsi 2 kan nanti ya. Torsi 2 dikurangi torsi ya, bukan T ya. Torsi 2 dikurangi ini kan. I dikalikan apa? Alfa kan itu ya. Nah, ini kan. Ini. Lalu torsinya apa? Torsinya ya oleh tali, itu tegangan tali 2 sama tegangan tali 1. Jadi nanti oleh tegangan tali 2, torsi itu kan gaya, gayanya kan T2 ya, dikalikan ini lengan gayanya itu jari-jarinya ya. Sementara untuk yang satunya lagi ya ini kan. Nah, ini kan. Gitu ya. Terus kemudian kalau I-nya, lah kalau silinder pejal, I-nya adalah bentar, ini kan dulu lah. Nanti cukup ya. Nah, ini enggak cukup ya. Lah karena silinder pejal maka nanti apa? I-nya adalah setengah MR kuadrat gitu ya. Jadi nanti inilah. Ya cukup ya. Kurangi. Silinder pejal berarti nanti apa? Setengah. Gini kan ya. M-nya katrol ya. M-nya katrol saya sebut aja MK ya. K-nya katrol. Lalu apa? R kuadrat gitu kan ya. Terus alfanya, alfa itu adalah sama dengan A dibagi R ya. Ya, ini adalah hubungan antara apa ini? Percepatan dan percepatan sudut katrol dan percepatan dari ini dari tepinya katrol itu ya, nanti ini sama dengan ini nanti. Ini kan nanti ini bisa saya tulis gini nanti. Kalau saya teruskan nanti jadinya gini kan, R-nya nanti bisa dicoret ini ya, ini loh. Ini kan R kuadrat dibagi R kan jadi R ya. Lalu di sini ada R ya. Nanti jadinya gini nanti. Setelah diselesaikan nanti jadinya gini nanti. Apa nanti T2 nanti ya, biar agak ke bawah ya, biar enggak ini. Ini nanti ya di sini ya. Jadi nanti hasilnya nanti gini. T2 dikurangi
T1 ya, sama dengan ini nanti. Setengah massa katrol dikalikan A, karena R-nya kecoret ya. Nah, nanti jadi gini. Ya, jadi nanti kita dapatkan 3 persamaan ya. 3 persamaan. Lalu, ketiga persamaan itu lalu saya ini kan, bisa substitusi, bisa apa itu? Bisa kalian substitusi, bisa kalian apa? Jumlahkan ya, pakai eliminasi ya. Karena langkah awal itu saya mau nyari A, nah saya bisa lakukan ini. Eliminasi juga bisa, substitusi juga bisa ya. Katakanlah saya pakai eliminasi ya. Eliminasinya juga tinggal jumlahkan aja ya. Tinggal kalian jumlahkan nanti tereliminasi nih nanti. Saya jumlahkan aja nanti tereliminasi. Apa tereliminasi? Tegangan talinya nanti ya. Saya jumlahkan, itu tujuannya untuk eliminasi ini nih. Coba kalau saya jumlahkan, nanti kan T1 ini kan coret sama ini nanti ya. Ini loh. Sama ini kan coret ya nanti ya. Gitu ya. Terus T2-nya ini kan. Ini plus, ini min gitu ya. Nanti ini ya. Jadi nanti itu. Jadi nanti hasil akhirnya kalau saya jumlahkan, T1 tereliminasi, karena T1 dibalok 1 plus, T1 dikatrol min ya. Sementara T2 tereliminasi juga karena dikatrol plus, tapi dibalok 2 min gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh gini nanti. Apa ya? Ini kan nanti W2, tinggal ini kan. W2 sama ini. Min W1 ya. Jadi nanti W2, lalu apa? Minus W1 ya. Terus jumlahkan semua kan, dijumlahkan semua kan nanti kan ya. Ini kan, ini tambah ini semuanya ya. Nanti kita jumlahkan semua. Nanti jadi nanti dalam kurung ini nanti ya. M1 ditambah M2 ditambah setengah MK gitu ya. Lalu kalikan A. Nah, gini nanti ya. Itu nanti hasilnya. Ya. Lah kemarin itu beberapa ya, enggak semua sih. Itu langsung ke rumus ini ya, tanpa menuliskan ini ya. Ya tadi yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Nah, tujuan kita kan nyari A. Jadi tinggal nanti ini W2 kurangi W1 dibagi ini kan. Yang dalam kurung ini ya. Udah, sehingga nanti saya hapus ya. Oke. Sehingga nanti dari itu nanti kan saya dapatkan ini kalau gitu ya. Berarti itu apa? A kalau gitu sama dengan apa? A ya. Mana ini nanti? W2 kan ini ya nanti ya, M2G gitu ya. Kurangi apa? M1G tadi ya. Lalu dibagi nanti. Dibagi apa? M1 tambah M2 tadi ya. Plus apa tadi? Setengah MK ya. Nah, nanti kan ini. Ini ya. Tadi M2-nya itu apa? 2M ya tadi ya? Ya gitu kan. Jadi nanti M2-nya kan nanti 2M. Jadi nanti saya tulis nanti ini. Jadi kalau gitu tadi kan 2MG. Gitu ya. Terus apa? M1-nya kan M ya, MG gitu ya. Terus nanti dibagi M1 tadi berapa M ya? M2 tadi 2M ya. Katrolnya M ya. Jadi nanti apa ini? Setengah M gitu ya. Setengah M. Sehingga nanti ini jadi berapa? 2MG dikurangi MG. Nanti sama dengan apa? MG ya. MG. Terus ini dibagi berapa ini? M tambah 2M tambah setengah M. Berapa itu? 3M, 3,5 M ya. 3,5 M atau berapa? 3,5 ya. 3,5 M kan gitu ya. 23 ya. M-nya coret ya nanti ya. M-nya coret. Sehingga nanti jawabannya apa? Ini nanti. G per 3,5. Katakanlah G-nya 10 ya. G-nya 10 ya. Katakanlah G-nya 10 ya. Jadi 10 dibagi berapa? 3,5. Ya, berapa? 10 dibagi 3,5 itu berapa? Ada yang bawa kalkulator? Ada yang di dekatnya ada kalkulator? Berapa? Anggap aja. 10 dibagi 3,5 berapa? 2,857. Iya, atau dibulatin aja gampang-gampang 2,9 gitu ya? Bulatin aja ya. Enggak masalah ya, 2,9 gitu ya. Kira-kira aja ya. Ya ini. Jadi ini. Jadi apa? 2,9 apa meter
per detik kuadrat ya. Ini ya. Ini A-nya. Kemudian kalau tanya T1 ya dari persamaan tadi. T1 kan pada balok 1 ya. Kalau T2 pada balok 2. Jadi kalau nyari T1 ya gunakan ini pada balok 1 ya. Di balok 1 tadi kan kalian dapatin ini kan tadi apa? Di balok 1 kan T1 gini ya. T1 dikurangi tadi W1 ya. W1-nya kan ini ya. M1G ya. Sama dengan apa? M1 kalikan A ya, gini ya. Kan nyari T1, jadi gini aja. T1, M1-nya kan M ya. MG, M1-nya juga M ya. M kali berapa? 2,9 ya. 2,9. Jadi nanti ini T1 sama dengan apa ini? 2,9 M ya. Ditambah ya. Katakanlah G-nya 10. Jadi anggap aja G-nya 10. Jadi nanti apa ini? 10 M gitu ya. 10 M. Jadi berapa? Kalau gitu. 12,9 M. Iya, ada M-nya. M-nya itu masanya. Tadi kan nggak disebutin M-nya berapa ya, benar ya. Jadi kira-kira nanti ini 12,9 M. Gitu ya. M-nya itu masanya ya. Tadi kan nggak saya sebutkan masanya. Nggak apa-apa, biarin aja M gitu aja ya. Itu balok 1. Kemudian kalau nyari T2 ya gunakan ini. Gunakan balok 2 ya. Di balok 2 tadi kan ini ya, W2 ya, berarti W2 berarti kan ini. M2G dikurangi T2 sama dengan M2A ya. Ya kayak tadi ini kan tanya T2, jadi nanti ini sama dengan berapa ini? M2-nya itu berapa? 2M ya? 2M, Pak. Iya, tadi ya. M2-nya kan 2M, jadi tulis saja gini. 2M, G-nya katakanlah 10 ya. 2M kali 10 kurangi T2, 2M juga ya. A-nya berapa? 2,9 kan gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi kalau gitu berarti nanti ini berapa ini? 20 ya, 20 M ya. 20 M. Saya pindah ya, dikurangi berapa ini? Kurang ini berapa ini? Ini loh berapa ini? 5,8. 5,8, benar sekali ya. Benar sekali. 5,8 M ya. Ini nanti sama dengan apa? T2 kan itu ya. Iya, T2. Berapa itu? 20 kurangi 5,8. 14,2. Ya, 14,2 sekitar itu ya. Jangan lupa M-nya lah ya. M-nya itu massa loh ya. 14,2 M. Ini ya. Satuannya katakanlah kilogram ya. Katakan kalau M-nya pakai apa? Kalau kalau kilogram, maaf. Salah. Bukan kilogram, apa harusnya? Newton ya. Kalau M-nya pakai kilogram, pakai satuannya Newton ya. Newton ini ya. Newton ya. Ini juga sama nih. Nanti satuannya juga apa ini? Newton gitu ya. Nah itu. Itu contoh soal tentang rotasi ya. Rotasi. Terus apalagi contoh soal biasanya yang juga ditanyakan apa? Kemarin apa? Kesetimbangan ya. Kesetimbangan. Coba saya coba juga tentang soal tentang kesetimbangan ya. Oke, saya ulangi lagi ini contoh soal yang. Oke, berikutnya lagi tentang kesetimbangan ya. Ya, yang nomor 2 ya, soal tentang kesetimbangan. Biasanya itu yang sering ditanyakan di ujian ya, yang berkaitan dengan kesetimbangan banyak tentang itu, apa itu? Tangga ya, tangga yang yang disandarkan di apa itu? Disandarkan di balok. Kok di balok, di dinding ya. Dinding dan lantai biasanya seperti itu. Tapi itu kemarin sudah saya bahas ya. Mungkin saya kasih contoh yang lain aja ya. Waktu perkuliahan kemarin sudah biasanya paling sering itu ada juga
kadang soal seperti ini kesetimbangan juga sih. Jadi gini. Jadi katakanlah ini misalkan sebuah truk gitu ya. Ini jalan ya, jalannya ya. Karena ini ada sebuah truk misalkan ya. Ya misalkan ini ya. Nah, ini truknya ya, gini ya. Nah ini ya. Nah misalkan masa truknya misalkan ya, masa truknya misalkan berapa misalkan ya? Berapa biasanya tontonan ya? Misalkan 200 ton misalkan ya. Misalkan aja ya. 200 ton ya. Gitu kan. Terus kemudian titik berat atau pusat titik berat dari truknya tentunya biasanya truk itu kan titik beratnya di dekat ini ya, di dekat apa itu? Roda belakang ya, lebih dekat ke roda belakang daripada di roda depan, sehingga roda depan kadang-kadang kan didobel ya. Jadi kalau misalkan roda depan ada 2, roda belakang bisa ada 4 ya, karena double ya, dirangkap gitu loh. Kadang-kala pun dibuat ini 2 sumbu ya, 2 sumbu ya. Jadi kalau 1 sumbu itu 2 double kan 4 ya, berarti 4 kali 2 jadi 8 ya kadang-kala itu. Kenapa? Karena ya memang lebih banyak titik beratnya itu berada di belakang daripada di depan. Misalkan seperti ini ya. Katakanlah misalkan ini. Di sini letak titik beratnya di sini misalkan ya. Titik berat truknya. Jadi ini kan berat truknya di sini nanti ya. Ini berat truk ya. Saya sebut aja W. W itu berat truknya ya. Nah, misalkan jarak ini ya, jarak apa ini? Jarak dia dari ini ya, misalkan berapa? 1 meter misalkan ya. Misalkan aja sih. 1 meter ya. Sementara jarak dia dari roda depan misalkan aja ya. Misalkan 3 meter misalkan aja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi itu. Jadi jarak kedua roda 4 meter ya, berarti kan gitu ya. Jarak kedua roda 4 meter. Gitu ya. Jarak kedua roda 4 meter. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa gaya ya. Gaya yang ditopang oleh roda depan ya, pasangan ya. Pasangan roda depan sama pasangan roda belakang ya. Berarti kan nanti kan beratnya itu kan nanti ada ini apa namanya tuh? Ada gaya reaksinya ya. Gaya reaksinya itu nanti dibagi 2 ya. Dibagi 2, tapi nggak rata ya. Tapi nggak rata. Biasanya roda belakang yang memikul lebih besar daripada roda depan. Jadi nanti ada gaya normal di sini. Jadi di roda belakang ada gaya normal. Sebut aja N1 ya. Di roda depan juga ada gaya normal. Sebut aja N2 gitu ya. Nah, biasanya N1 lebih besar daripada N2 ya. Karena memang belakang dibuat untuk memikul beban lebih besar daripada yang di depan gitu ya. Gitu. Jadi kalau seperti itu artinya pertanyaannya itu nanti ini berapa ini ya. Jadi berapa misalkan tadi ya. Jadi berapa gaya yang dipikul oleh roda depan dan roda belakang itu sama artinya dengan nanya ini gaya normalnya. Jadi gaya normal pada roda belakang N1 itu berapa sama gaya pada roda depan itu berarti gaya normalnya juga kan berarti. Kan aksi reaksi itu ya. Gaya normal itu kan oleh jalannya. Oleh jalan kepada ban. Nah, kalau beratnya kan oleh ban kepada roda. Ban kan berasal dari ini, dari apa itu, dari total ini kan, total berat truk ya, yang dibagi 2 antara depan belakang, nanti didistribusikan juga antara kiri dan kanan ya. Ya, bagian kiri dan kanan gitu. Katakanlah misalkan anggap aja ini kita tinjau depan belakang gitu ya. Jadi dipikul oleh pasangan masing-masing roda ya. Pasangan roda depan maupun pasangan roda belakang. Gitu. Ya. Jadi kalau soal seperti ini kan soal kesetimbangan ya. Jadi nanti
penyelesaiannya ya soal penyelesaian kesetimbangan. Pertama kan setimbang itu kalau apa? Kalau sigma F-nya 0, sigma gayanya 0. Terus yang kedua sigma torsinya 0 gitu ya. Sigma torsinya 0. Nah gitu. Jadi saya mulai yang pertama dulu. Apa? Sigma F-nya 0 ya. Setimbangan ya. Sigma F0. Berarti gayanya kan atas bawah ya, kan nggak ada gaya kiri kanan ya. Jadi cukup sigma FY. Jadi nggak perlu sigma FY karena gayanya kan atas dan bawah ya. Gaya yang ke atas apa aja? Gaya yang ke atas itu adalah N1 sama N2 gitu ya. Ya, terus yang ke bawah adalah W gitu ya. W sama dengan 0 gini nanti. Nah, gini nanti ya. Itu. Atau nanti bisa saya tulis gini kalau gitu ya. Berarti apa nanti ini kan. Kalau gitu berarti nanti ini ya. Di sini ya, taruh sini saya nanti. Berarti nanti N1 ditambah N2 sama dengan M kali G ya. M kali G ya. Gitu kan? M-nya kan tadi 200 ton ya. 200 ton itu berapa kilo? Ton itu katakanlah 1000 ya. Ton 1000 ya. Ton 1000 ya. Oke, ini dulu lah, nggak apa-apa ya. Terus kemudian berikutnya adalah sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Jadi torsinya harus 0. Nah, sekarang yang jadi masalah torsi terhadap apa? Jadi maksudnya itu yang jadi poros itu apa gitu ya? Yang jadi poros itu apa? Nah, itu karena di sini porosnya kan tidak kita ketahui ya, maka artinya kita boleh milih poros di sembarang titik. Ya. Jadi kalian boleh ngambil poros di titik 1 katakanlah di ini ya. Di ban ini kan. Di ban apa? Di ban belakang boleh atau di beratnya truk juga boleh ya. Titik beratnya truk juga boleh atau di ban depan juga boleh atau dimanapun ya. Nggak harus terbatas 3 itu, terserah. Di posisi manapun itu nggak masalah. Cuma kan kita harus cari ya, harus memilih yang tepat, yaitu apa? Supaya yang ditanyakan itu kejawab ya. Coba kita lihat, kan ada 2 hal yang kita tidak tahu ya. N1 nggak tahu, N2 juga kita nggak tahu. Maka sebaiknya harus kita pilih supaya apa? Salah satu nggak muncul gitu ya, sehingga kita bisa jawab. Kalau dua-duanya muncul kan kita nggak bisa jawab ya. Maka menurut saya pilihan yang tepat tuh ya pilihan yang pas ya, pilihan yang cerdas itu ya pilih aja di roda belakang boleh atau di roda depan juga boleh. Kalau kalian di sini juga boleh, tapi nanti agak lama karena N1 dan N2 muncul malahan ya. Tambah panjang solusinya ya. Jadi bukan pilihan yang tepat. Jadi pilihan yang tepat. Katakanlah misalkan ya, saya pilih misalkan tanyanya N1 ya. Kalau tanya N1 maka N2 harus di apa itu harus dilenyapkan ya. Caranya saya pilih porosnya di sini ya. Ya. Kalau saya pilih poros di sini ya, sebagai poros ini ya, katakanlah di sini ya. Nah, di sini ini sebagai poros ya misalkan ya. Maka nanti N2 kan nggak muncul karena N2 pada poros gitu ya. Ya, jadi nanti yang ada kan N1 dan W kan. Sementara W kan udah tahu, W-nya kan tinggal M kali G gitu ya. Coba sekarang oke ya. Jadi misalkan kita pilih titik porosnya ini ya di apa ini? Di roda depan sini ya. Maka nanti kita lihat kalau ini sebagai poros mana nanti N1 akan menyebabkan putaran yang apa ini? Yang searah jam ya. N1 menyebabkan putaran searah jam kalau porosnya diambil di sini. Artinya dia torsinya itu kalau searah jam berarti torsinya negatif ya. Sementara berat truk ya nanti menyebabkan putaran yang apa? Putaran terhadap poros ini yang apa? Yang berlawanan jam berarti dia torsinya positif gitu ya. Jadi nanti kalau ngambil di situ nanti yang jadi nanti satu di sini nanti torsi oleh W oleh berat ya itu positif dikurangi torsi oleh N1 karena dia melawan jam ya. Ya, terhadap ini ya. Terhadap roda depan ini ya. Roda depan itu ya. Jadi torsi oleh W dikurangi torsi oleh N1 gitu ya.
Nah, torsi oleh W berarti ya ini nanti W, ini nanti gini ya. W, kalikan itu jaraknya berapa itu? Ya itu, 4 meter itu ya nanti ya. Jadi nanti ini kan jadi apa? 1 ditambah 3 gitu ya. Terus dikurangi itu. Ya, oh maaf W ya. W bukan 1 tambah 3 ya, salah ya. Bentar, salah, saya perbaiki dulu. Berarti bukan 1 tambah 3. Kalau W berarti 3 ya. Ya, saya salah tadi, maaf, saya perbaiki dulu. Ya, jadi ini harusnya 3 ya. Kan W itu ya. Nah, jadi W ini harusnya 3. N1 ini yang apa tadi? 1 tambah 3 tadi ya. Ya, nanti gini kan ya. Ya, oke. Berarti nanti ini sama dengan apa? 3 kali MG ya. Ya, sama dengan apa? 4 N1 gitu ya. 4 N1 kan itu ya. Jadi kalau itu kan ditanyakan apa? N1. Tanyakan N1 kan, berarti kalau itu kan saya bisa ngitung N1. Jadi kalau gitu N1 sama dengan apa ini? 3/4 MG. Ya, tinggal kalian masukkan. M-nya kan 2000, G-nya nggak baca 10 lah gitu ya. 3/4 MG. Jadi nanti saya tulis di sini aja ya. Jadi kalau gitu berarti N1 3/4 kali 200.000 ya. 100.000 kalikan 10 ya. Berarti berapa? 2 juta ya. 2 juta dibagi 4 berapa? Ya, 2 juta ya. 2 juta bagi 4 itu berapa? 2 juta dibagi 10, 1 juta. 500 ya. 500 kali 3 berarti berapa? 1.500.000 berarti ya. 1.500.000 Newton ya. Nah ini ya. Jadi N1-nya atau tulis saja ini. Ya, 1,5 Mega Newton juga boleh lah. MN ya, Mega Newton ya. 1,5 Mega Newton ya. 1,5 Mega Newton itu N1 gitu ya. Kemudian kalau N2 ya masukkan ke persamaan tadi itu ya. Persamaan ini nanti ya. Jadi substitusi ke ini. Ini maaf, substitusi ke sini nanti ya. Nanti ya. Substitusi ke ini N1 tambah M2 MG gitu ya. Nanti sehingga nanti dari situ nanti kan maaf. Nanti bisa kelihatan nanti. Gini kan nanti ya, apa? N1 tambah N2 M kali G itu M-nya tadi ya. Tadi M kali G berapa? 2 juta tadi ya. 2 juta tadi ya. Gitu kan ya. Ya, N1-nya tadi berapa? 1 atau 1,5 lah. Pakai ini ya. Pakai apa ini? Pakai Mega Newton ya. Kalau pakai Mega Newton berarti ini berapa ini? Kalau pakai Mega Newton berarti ini 2 ya. 2 Mega Newton ya. Berarti kalau gitu N2 berapa? 0,5 berarti ya. 0,5 apa? Mega Newton gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi itu nanti jadinya ya. 0,5 Mega Newton ya. Jadi kalau kalian cermati itu kan berarti roda belakang memikul 3 kalinya ya, 3 kalinya roda depan ya. Roda depan cuma 0,5 Mega Newton, sementara roda belakang 1,5, 3 kali lipat ya. Nah itu contoh soal kesetimbangan ya. Oke, terus apalagi berikutnya soal tentang ini ya. Soal tentang getaran. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut soal bab berikutnya?
tentang permisi. rotasi. Ya, silakan. Nah, silakan kalau ada tanya. Saya masih bingung itu, Pak. Cara tentu ini titik masa itu, Pak. Tentukan titik masa. Iya. Gini, jadi titik masa itu tadi, titik masa apa? Titik masa truk tadi ya? Ya, kan ada dua benda itu kan kalau dilihat tadi itu. Dua bentuk gitu. Oh, gitu. Oh, dua Jadi, bangunnya. gini nih. Kalau soal yang tadi itu titik masa itu dari soal ya. Jadi bukan menentukan titik masa. Jadi Oh, dari soal. dari soal. Jadi menentukan. Jadi tapi ada kadangkala ada juga menentukan titik masa ya. Misalkan soal yang lain ya. Jadi gini, sambil contoh ya. Ya, pertanyaannya bagus. Cuma tadi problemnya bukan menentukan titik masa tadi ya. Jadi problemnya adalah menentukan gayanya. Titik masanya sudah diketahui ya, letaknya di situ. Tapi kadang-kala soalnya dibalik ya. Jadi kadang-kala kalau misalkan ada kebetulan, kadang-kala juga di ujian juga kadang pertanyaan tentang letak titik masa ya. Benar, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi misalkan ini. Ya, kembali ke soal tadi ya. Tentang apa masalah nih? Pusat massa ya, atau titik berat, katakanlah pusat massa lah, biasanya yang paling umum. Pusat massa ya. Pusat massa. Jadi misalkan kembali lagi ke persoalan tadi ya. Mungkin saya sederhanakan ya, biar nanti nggak terlalu ruwet ya. Saya sederhanakan aja deh. Jadi kayak tadi ya, misalkan gini. Benar, tadi katakanlah ada dua susunan benda ya. Katakanlah anggap aja dia itu berupa balok lah, dua balok gitu ya. Biar sederhana, kalau nanti nggak balok berarti bentuk truk aslinya kan wah tambah rumit nanti ya. Anggap aja ini dua balok gitu ya. Ya, anggap aja dua balok. Jadi misalkan ini ya, ini balok satu misalkan di sini nih ya. Di sini pusat massa kan di tengah ya. Anggap aja rodanya diabaikan lah. Tapi nanti nggak tambah ruwet ya. Anggap aja roda diabaikan. Jadi cuma dua balok lah gitu ya. Saya sederhanakan biar nanti problemnya nggak ruwet gitu ya. Sederhanakan misalkan ini kan. Ini ya. Ya. Jadi misalkan ini tuh M1 ya. Ini M1, ini M2 gitu ya. Ini kan? Ya, M2 misalkan aja satu dimensi, katakanlah satu dimensi ya. Satu dimensi berarti ini X1 gitu katakanlah ya. Katakanlah ini X1, ini X2 ya. Ya, katakanlah ya. Jadi misalkan saya ambil koordinatnya itu di sinilah. Saya ambil koordinatnya di sini ya. Nah, ini ya. Sinilah. Ini sebagai 0 ya. Di sini nolnya gitu loh. Nanti kan ini kan sini nanti kan ini ya. Ini tadi kan apa? X1 ya tadi ya. Ini X1. Yang sini ini kan ya. Ini adalah X2 gitu ya. Gini kan? Ya, kadang-kala pertanyaannya di mana letak pusat massa atau titik berat dari truknya. Saya sebut aja misalkan XT ya. Jadi pertanyaannya itu adalah X truknya di mana atau XT-nya di mana. Misalkan seperti itu ya. Maka nanti kita gunakan ini. Kita gunakan rumus untuk titik berat ya. Rumus atau lebih tepatnya pusat massa ya, rumus pusat massa gitu ya. Rumus pusat massa. Ya, rumus pusat massa itu seperti rumus penghitung rata-rata itu ya. Jadi nanti rumusnya itu ini. Pusat massa ya. Atau X dalam hal ini T ya. T itu nanti sama dengan ini nanti. M1 X1 kayak menghitung rata-rata itu ya. M2 S2 terus dibagi apa? M1 plus M2. Jadi mirip kayak kita menghitung nilai rata-rata kelas ya. Misalkan kelas A itu nilainya rata-rata nilainya sekian ya, jumlah siswanya sekian ya. Kelas B jumlah siswanya sekian, nilai rata-ratanya sekian. Berapa nilai rata-rata gabungan kedua kelas lah kayak gitu loh ya. Jadi nanti ngitungnya itu seperti ini ya. Ya, misalkan saya beri contoh aja ya, saya kasih contoh angka ya misalkan ya. Biasanya kan box itu lebih berat daripada bagian depan ya, karena dia berisi barang, biasanya gitu ya, truk ya. Truk biasanya kan itu. Jadi anggap aja ini misalkan masanya, kok tadi berapa tadi masanya tadi? Masa truknya tadi berapa tadi? 200 tadi ya? 200 ya, anggap aja ini 150 lah. Ton ya, dalam ton ya.
150 ton ya. Sementara yang ini misalkan berapa? Misalkan aja bagian depannya 50 ton misalkan ya. Gitu kan. Ya, tadi jaraknya berapa tadi? Antara tadi berapa? 4 meter ya dia. Ya. 4 meter ya tadi ya. 4 meter. Katakanlah misalkan ini 1 meter ya. Jadi jarak ini 1 meter. Jarak ini ke sini 1 meter. Berarti ini apa? X1 1 meter misalkan aja ini misalkan aja ya. Kan aja ini 1 meter. Berarti kalau tadi kan 4 meter ya, berarti jaraknya berarti berapa? Kalau di sini 4 meter, sini 1 berarti kan 5 meter ya. Nah, misalkan kayak gini ya. Gini kan. Soalnya jarak apa ini tadi? Jarak di sini tadi kan 4 meter ya. 4 meter, jadi ini 1 meter, berarti 5 meter gitu. Jadi nanti masukkan aja ke sini nanti ya. M1 berapa? 1. Kok M1? 150 ya. 150 ton maksudnya ya, dalam ton ini ya. 150 ton kalikan X1-nya 1 meter ya. Ditambah M2, M2-nya 50 ton ya. Kalikan X2, X2-nya 5 meter ya dari apa? Dari pusat koordinat belakang truk itu kok pusat koordinatnya ya. Ya, terus dibagi berapa? Bagi 200 ya, 200 ton ya. 200 ton ya. Sehingga nanti sama dengan berapa? 150 ditambah berapa ini? 250 ya. Benar ya? 250 terus dibagi 200. Berapa itu? 250 tambah 150 itu berapa? 400. 400 ya. 400 bagi 200 jadi berapa nanti? 2. Ya, 2 meter ya berarti. Ya, berarti 2 meter. Jadi letak pusat masanya 2 meter. 2 meter ya kira-kira di sebelah sini ya. Nah, benar tadi kan 2 meter sini kan. Nah, di sini nanti ya. Sekitar sini lah nanti ya. Ini nanti ya. Jadi di sini. Ini adalah apa ini? ST-nya di sini nanti. 2 meter. Ya, 2 meter itu dari sini loh ya. Ya. Jadi kalau dari roda belakang tadi berapa? 1 meter ya. Dari roda belakang 1 meter. Kalau dari roda depan berapa ya ini? 5 meter dikurangi 2 meter, 3 meter, benar kan nanti ya. Ya, jadi kalau seperti ini kan itu. Ya, jadi di sini kan ST-nya ini ya. Jadi ST di sini sama dengan berapa tadi? 2 meter ini ya. ST sama dengan 2 meter. Berarti kalau dari situ, dari sini berarti berapa? 1 meter. Kok dari roda depan berarti berapa? 3 meter. Nah gitu. Itu cara mencari titik berat. Cuma kalau tadi kan tidak nyari, tapi langsung ditentukan dari soal ya. Dari soal memberitahu bahwa pusat masanya itu terletak 1 meter dari roda belakang dan 3 meter dari roda depan. Kalau ini dibalik ini ya. Oke gitu ya, bisa dimengerti ya. Oke. Apa lagi mungkin yang ditanyakan? Itu kalau misalkan kadang-kadang juga ditanyakan di ujian soal tentang mencari pusat massa dari sebuah benda. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya ya, tapi berikutnya tentang osilasi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, langsung ke soal berikutnya ya. Ya, tentang osilasi ya. Nah, kadang-kala ditanyakan seperti ini ya, tentang osilasi. Berikutnya tentang osilasi atau getaran ya. Saya sebut aja pakai istilah getaran ya, getaran. Getaran ya. Nah, misalkan ada soal getaran seperti ini ya, simpangan sebuah getaran. Misalkan ini ya, X sama dengan, katakanlah amplitudenya 2 cm. Pakai meter berarti ini aja ya, 0,02 meter kan, berarti 2 cm kan. 2 cm, misalkan dia pakai sin ya. Sin, misalkan ini ya, 10 pi T ya ditambah 1/3 pi. Ini ya, ini satuannya meter ya. Nah, kata lagi nih. Ya. Terus kadang pertanyaannya itu ini ya. Jadi ada banyak pertanyaan. Kalau pertanyaan yang pertanyaan pendahuluan biasanya ya.
Tanya pendahuluan yang ditanyakan berapa amplitudonya itu pendahuluan aja ya. Amplitudo berapa kan kalian udah tahu ya. Kadang tanya apa frekuensinya berapa gitu ya. Terus apa lagi? Kadang tanya apa periodenya berapa gitu ya. Tanya gitu misalkan ya. Itu pertanyaan pendahuluan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya bisa juga tanya simpangannya ya. Berapa simpangannya saat T-nya misalkan berapa ya? Misalkan T-nya itu 100 ms. Tahu ms kalian? MS itu tahu? MS itu mili detik. Ya, mili detik ya. Jadi berapa detik? 100 ms berarti berapa detik? 100 ms. 0,1. Ya, 0,1. Itu juga ada ngalah banyak yang nggak tahu juga itu. Bukan banyak sih, ada beberapa yang nggak tahu. MS itu bukan meter, M-nya bukan meter, tapi M-nya itu mili ya. Mili detik. Ya, misalkan tanya gini. Terus ini ditanyakan berapa simpangannya, kayak gini juga bisa ya. Simpangan getarannya berapa? Ya, kadang ditanyakan juga nggak cuma simpangan, tanya buahnya ini, tanya V-nya berapa, kadang juga gitu ya. V-nya berapa? Atau mau lengkap lagi A-nya berapa gitu ya? Sampai tanya segitu ya. Nah, gitu ya. Misalkan seperti itu lagi. Misalkan apa lagi? Misalkan tanya juga misalkan tambah energinya berapa? Nah, ini ya. Jadi pada saat T-nya berapa ini? T100 ini loh ya. Pada saat T100 ini tanya energinya. Energinya kan ada dua ya. Kinetik sama apa itu? Kinetik sama apa? Potensial ya. Potensial. Katakanlah pegas gitu aja ya. Ya, tanya ini. Jadi tanya apa? Energi kinetiknya berapa? Energi potensialnya berapa gitu ya. Nah, kayak gini nih. Yang tadi di apa itu? Tanyakan ini. Oke ya, kita langsung selesaikan ini. Kalau yang pertama sih gampang ya. Amplitudo kan sudah jelas kelihatan berapa amplitudonya. Ini kan 0,02 itu kan amplitudo ya. Amplitudo atau simpangan itu sudah jelas itu. Langsung jawab aja. Hanya berapa ya itu? 0,02 apa meter ya. Ya, itu kan amplitudo. Kemudian kalau tanya atau berapa senti ya? Kalau senti kan 2 senti. Kalau tanya frekuensi. Frekuensi nanti kaitannya dengan ini loh ya, dengan apa ini? Dengan ini kan ya. Namanya apa ini? Omega ini ya. Nanti frekuensi kaitannya dengan omega. Jadi gini nanti. Kalau tanya frekuensi ya ini. Kalian tahu omeganya berapa itu? Omeganya adalah 10 pi itu ya. Omega sama dengan 10 pi. Ini loh. Yang ini ya. Aduh. Ini ya, yang ini ya. Apa ini? Bentar, saya lingkari aja deh biar kalian tahu ya. Ini menyatakan apa ini? Ini adalah omeganya ya. Kalau yang ini tadi apa ini? Ini adalah amplitudo ya. Terus yang ini apa ini? Ini adalah sudut awal ya. Sudut awal getaran ya. Nanti kita lambangkan dengan inilah. Sudut awal getaran atau pakai V biasanya ya. Bentar, pakai V aja deh. Sudut awal getaran ini. Sudut awal getaran ini ya. Nah, omega ya. Omega itu sama dengan 2πf gitu ya. 2πf ya. Jadi nanti sehingga nanti kalau tanya F ya nanti jadi gini nanti. Ya. Kalau omega sama dengan 2πf berarti F itu kan apa? Omega dibagi 2pi gitu ya. Nah, berapa omega dibagi 2pi? Berarti berapa? 10pi dibagi 2pi berarti berapa? 5. 5 apa satuannya? Pakai hertz ya. 5 hertz ya. Ya, 5 hertz gitu. Kemudian itu ya. Kemudian kalau tanya apa? Tanya periode ya. Tinggal kalian balik aja. Periode kan 1/f gitu ya. 1/f berarti 1/5. 1/5 itu berapa? 0, ya.
0,2. Apa sekon ya? 0,2 sekon. Atau kalau pakai ms tadi berapa tadi? 200 tadi ya. 200 apa milisekon kan gitu ya, pakai ms tadi ya. Kan gitu ya. Ya terserah kalian pakai sekon juga boleh ya. Nggak harus ms kok. Pakai jawab aja 0,2 sekon atau 1/5 juga sudah benar kan. Itu nggak terlalu penting sih. Yang penting kan kalian tahu caranya gitu ya. 200 milisekon gitu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kalau apa T-nya 100 ya. Kalau T-nya 100 berarti karena dipakai detik ya, ubah dulu jangan pakai 100 ms tapi kalian nanti masukkannya pakai detik kan ya. Jadi masukkan aja 0,1 gitu ya. Tanya simpangan ya jadi ini. Jadi simpangannya tadi kan ini ya. Simpangan itu kan X 0,02 ya. Masukkan gini. Sin dalam kurung ya. Nah ini T-nya jangan dimasukkan 100. Harus dalam detik. Jadi berapa ini? 0,1 kan itu ya. Nah gitu kan. Terus plus berapa ini tadi? Sepertiga pi. Nah gini nanti. Oke gitu ya. Sehingga nanti sama dengan 0,02 sin berapa? Pi ya. Pi tambah sepertiga pi. Gitu kan ya. Maaf, sepertiga pi ya. Pi sepertiga pi. Jadi berapa? Pi tambah sepertiga pi. Ya, bisa kita kalian hitung langsung juga bisa. Atau misalkan kalau settingan kalkulator dalam derajat, ya misalkan settingan kalkulator kita dalam derajat, ya pi ganti aja dengan 180 ya. Kalau dalam derajat, jadi berapa? 180 ditambah sepertiganya. Sepertiga 180 itu berapa? 60 ya. 60. Jadi berapa? 240. Ya, sekitar itu ya. Jadi berapa? Langsung aja. Jadi nanti ini sama dengan ini. Berapa nih? 40. 240 ya, benar. Dalam derajat ya. Ya, pi-nya harus 80, benar ya. Ya, 180 tambah 60. 240. Berapa? Sin 240 itu berapa? Min setengah akar 3. Min setengah akar 3 ya. Oke, bisa juga. Langsung aja dihitung. Akar 3-nya berapa? Kan kuadran berapa itu? 240 berarti kuadran 3 ya. Negatif berarti ya. Iya, Pak. Berapa itu? Langsung aja. 0,87. Ya, min 0,87 benar ya? Kan setengah akar 3 sekitar segitu ya. Langsung kalikan dengan 0,02 berapa itu? Minus pokoknya ya. Langsung kalikan dengan minus 0. Jadi minus berapa? Kalikan 0,02 berapa tadi? Jawaban tadi loh, min berapa tadi? Kalikan Minus 0,02. 0,0174. Berapa? Minus 174. 174 0, gitu. Pak. 0, 0 lagi ya? 0. Ya. Sebentar. Habis 0 lagi ya? 0 ini berarti ya? Iya, Pak. Bentar. 174. Ya, 0,0 berapa? 174. 174. 7 lah gitu aja ya. Tak bulatin aja ya. Gitu kan? Satuannya meter ya. Meter. Atau kalau pakai senti berapa ini? Minus berapa? Minus 1,7 senti ya. Minus itu artinya apa sih? Minus aja di sebelah kiri ya. Jadi dia simpangannya di sebelah kiri. Ya. Kalau plus di sebelah kanan ya. Kan kayak sumbu X itu loh. Sumbu X itu kan negatif di kiri. Di kirinya 0 ya. Titik setimbang. Ya. Jadi itu adalah setelah 100 mili detik ya dari mulai bergetar itu. Kemudian kalau berikutnya tanya V, V-nya berapa ya? Oke. Kalau tanya V berarti ini. Ya. Kalau kalau menggunakan rumus kaitan antara V sama
X itu kan gini, ada rumus gini kan ya, bahwa V itu kan sama dengan ini, omega, pakai ini juga bisa ini. A kuadrat min X kuadrat gitu ya, bisa pakai rumus ini nanti. Nah, ini juga bisa ya. Ya, pakai rumusnya juga bisa. Tadi omeganya berapa tadi? Tadi omega berapa tadi? 10 pi. Berapa? 10 10 pi ya? Nah, benar. Tadi omeganya kan 10 pi. Terus amplitudenya berapa tadi? 0,02 kuadrat ya. Terus tadi X-nya berapa tadi? Minus tadi ya. Minus berapa tadi? 0,017 kuadrat ya. Nah, nanti pakai ini juga bisa nanti. Nah, nanti di akar ya. Nah, ini sehingga nanti ini sama dengan 10 pi ya. Ya, nanti ini jadi ini nanti 0,02 kuadrat jadi nanti gini kan ya. 0,0004 ya. Terus dikurangi kan? Min kan jadi plus ya. Berapa ini? 0,017 dikuadratin berapa ini? Berapa itu? 0,017 dikuadratkan itu berapa itu? Jadi plus kan soalnya min kuadrat ya. Ya. Berapa? 0, Bentar pelan-pelan aja sambil saya tulis. Berapa? 0, 0, 0-nya 3 kali. ini sudah gini. 0 lagi. 0 lagi kayaknya. 0 lagi ya. 0 lagi. Terus berapa? 289. 28 289 ya? Iya, Pak. Atau tak bulat aja 29 aja ya, tak bulatin aja ya. Saya bulatin aja ya. Biar ngitungnya gampang. Kan 289 tak bulatin aja ya. Nanti ini sama dengan 10 pi. Tinggal kita hitung berapa itu. 0,00029 jadi berapa itu nanti? Ini kan 0,000 berapa? 11 kayaknya ya. 11 ya. Gini ya. Terus kalian akar kalikan 10 ya. Kalikan 10 pi ya. Berapa akar itu? Akar 0,0011 itu berapa? Terus kalikan 10 ya. Berapa? 0,00011 itu berapa? 0, kalau yang Sudah dikalikan 10, kalikan 10, langsung kalikan 10. Sudah kalikan 10 ya? Sudah ya? Jadi berapa? 1, Berapa? 0, berapa? Bentar. 0,0. Bentar ya. Benar ya. Berarti berapa? 0, berapa? 0,104. 1,04 ya? 4. Iya, Pak, 4. 4. Ada pi-nya loh ya. Iya. Nah, ini. Pi. Terus satuannya apa? Meter per detik gitu ya. Atau pi-nya kalian ganti juga boleh pi-nya, tapi pi-nya itu harus dalam angka loh ya, bukan derajat loh ya. Soalnya kan V kan, bukan sudut kan ya. Jadi pi di sini bukan sudut loh ya. Jadi kalau bukan sudut harus diganti dengan 3,14. Kalau sudut bisa 180 ya gitu ya. Jadi ini pi-nya atau biarin gitu juga nggak apa-apa, tapi pakai meter ya. Jadi kan pakai meter atau kalau pakai senti ya ini. Kalau pakai senti ya ini berapa ini? 10, ya. 10,4 ya kan senti ya. Pi apa nanti? Sentimeter per sekon ya. Bisa ya. Itu kalau V-nya ya. V-nya itu. Kemudian kalau tanya lanjutannya itu tanya apa? A-nya ya. A-nya berapa? Nah, nanti kalian gunakan rumus ini. A itu sama dengan minus omega kuadrat X. Nah ini ya. Ya, sebentar ya. Ini mau hujan, sebentar ya.
Ya, saya kembali lagi. Jadi ini pakai rumus ini juga bisa. Lalu ini berarti nanti masukkan aja. Omeganya tadi berapa? 10pi ya. Jadi 10pi kuadrat kan. Tadi S-nya berapa? Minus juga tadi ya. Minus berapa tadi? 0,0 berapa tadi? Oh, itu ya ada 0,17 tadi ya. Nah, 17 gini nanti ya. Gini nanti. Sehingga nanti kalau gitu berarti jadi apa? Min jadi min kan jadi plus ya. Ya, min jadi plus. Jadi nanti berapa ini? 100 pi kuadrat kali ini nanti. 0,017 plus ya. Min kali min kan jadi plus. Sehingga nanti ini sama dengan berapa? Kalikan 100 ya. 1 jadi 1,7 nanti ini. Ya, 1,7 pi kuadrat ya. Satuannya pakai meter ya. Meter per detik kuadrat. Ini ya. Meter per detik kuadrat. 1,7 meter per detik kuadrat. Atau kalau pi-nya dimasukkan juga bisa. Biasanya kalau pi itu 3,14 ya. Kalau dikuadratkan mendekati 10 lah. Ya kalau pi-nya diganti. Tapi jawab gini juga nggak apa-apa. Cukup ya. Itu adalah A-nya ya. A-nya 1,7 pi kuadrat meter per detik kuadrat. Terus kemudian tadi C-nya tanya apa jadi C-nya itu? Energi ya. Ya, energi yang C ya. Ya, Pak, energi potensial. Energi potensial. Kinetik dulu kayaknya ya. Kinetik apa potensial tadi? Kinetik ya. Ya, kalau tanya energi kinetik, ya kita gunakan ini setengah M V kuadrat ya. Nah, V kuadrat. Lah tadi V-nya kan udah ada tuh ya. V-nya tadi kan itu. Jadi nanti gini. Setengah M, V-nya kan ini ya, ini loh. V-nya kan ini ya, ini kan V-nya ya. Ini kan V-nya ya. Ini V-nya jadi nanti kalau omega V kuadrat jadi nanti gini nanti. Omega kuadrat ya, terus apa ini? Ini nanti. A kuadrat dikurangi X kuadrat, gitu ya. Nah, cuma tadi M-nya nggak disebutkan di soal ya. Tadi M-nya nggak disebutkan di soal berapa masa benda yang bergetar, tadi nggak disebutkan ya, yang berosilasi. Ya kalau nggak disebutkan ya biarkan aja M gitu aja ya. Biarkan aja M gitu aja juga enggak apa-apa. Atau pakai hasil tadi juga boleh lah. Pakai hasil tadi gimana? Masukkan aja gini nanti ya. Setengah pak hasil yang tadi loh. Tadi kan sudah kita hitung tadi. Tadi kan dapatnya ini tadi ya. Tadi dapat ini kan V-nya ya tadi ya. Ya dapat V-nya kan ini ya. Masukkan ke situ juga enggak apa-apa itu. Jadi nanti ini juga bisa. M ya. Ya ini ya. Terus V-nya ini loh. V yang ini tadi ya. V-nya adalah ini kan itu ya. Tapi jangan pakai senti ya. Kan harus joule ya. Kalau joule nggak boleh pakai senti, harus pakai meter. Jadi pakai yang ini ya. Ini ya, pakai yang ini. Jadi jangan pakai yang ini. Jadi pakai ini. Jadi nanti ya, sama dengan itu nanti. Ya ini. Ini berapa ini? Ini ya. 0, tadi ya. 0,104 ini ya. Pi kuadrat gitu ya. Kan itu pakai yang ini ya, pakai yang apa ini yang meter itu ya. Ya, sehingga nanti kalau itu dikuadratkan nanti ini setengah ya kalau dikuadratkan ya nanti hasilnya ini berapa sama dengan ini ya, balik lagi ke tadi ya. Berapa ini? Atau langsung itu nggak apa-apa langsung aja berapa sih? 0,104 kuadrat itu berapa ya? Dihitung balik juga nggak apa-apa wis. Berapa itu? 0,104 ya. Dikuadratkan ya.
0,0108. 0,0108 ya, benar sekali ya. 0,108 ya, benar. 0, berapa tadi? 0 lagi ya? Iya, 0 lagi, Pak. Terus apa? 108 ya? Apa? Pi kuadrat ya? Iya, pi kuadrat gitu ya. Ya, atau nanti ya kalian tulis gini aja. Dibagi 2 jadi berapa itu? 0,0 lagi ya. 54 gitu ya. Apa ini? Pi kuadrat gitu ya. Pi kuadrat kalikan apa? M ya. M. Ini satuannya apa? Joule ya. Joule gitu ya. Ya, 0,0054 atau kalau supaya nggak ada 0, berarti berapa ini? Satu. Dan juga kalian tulis dalam milijoule juga boleh ya. Kalian tulis dalam gini juga boleh berapa ini? 5,4 ya. 5,4 pi kuadrat kalikan M ya. Kalikan M, satuannya adalah milijoule. Saya kurungnya aja biar nanti nggak rancu ya. Soalnya ada 2M itu ya. M yang di sini kan massa ya. Yang di sini massa, M yang di sini itu mili ya. Ya, biar nanti nggak rancu. Kan ada 2M. Jadi beda. M di sini adalah massa, M di sini adalah milijoule. Gitu ya. Saya kurungnya aja biar nanti nggak bingung. Jadi 5,4 kali pi kuadrat kalikan massa ininya ya. Tadi saya nggak nyebutkan massanya ya. Di soal kan nggak nyebutkan massa ya. Biarin aja ada M-nya gini. Terus apa ini? Milijoule. Gitu. Itu apa? Energi kinetik. Kalau berikutnya lagi tanya apa? Energi potensial ya. Ya, kalau energi potensial, ini aja. Sebentar. Kalau tanya energi potensial, kita tahu energi potensial kan setengah KI kuadrat ya. Katakanlah gas gitu ya. Nah, setengah KI kuadrat. Atau kalian tulis gini juga bisa. K itu kan ini nanti ya. K itu kan M omega kuadrat gitu ya. Terus apa? X kuadrat gitu ya. Ini tinggal masukkan aja. Setengah kayak tadi gitu ya. M-nya kan M ya. Nah, tadi omeganya berapa tadi? Tadi omega berapa tadi? 10 pi. 10 pi ya, benar. 10 pi dikuadratin ya. Terus tadi X-nya berapa tadi? Di soal tadi X-nya berapa itu? Pada saat 100 milidetik tadi loh. Berapa tadi? 0, minus tadi ya. Minus tadi ya. Pakai meter loh ya, jangan pakai yang senti loh ya. Soalnya kan pakai joule. Pakai yang meter jadi berapa? 0,0 berapa tadi? 17 kan ini ya. Jangan lupa. Soalnya itu pakai joule, gini kan ya. M-nya juga tadi nggak tahu ya, nggak disebut di soal, jadi gini. Tetap pilih aja tadi. Setengah M, nanti berapa? 100 ya. Ini jadi plus ya. Berapa tadi? 0,017 kuadrat itu berapa? 0,0 berapa itu ya? 0,0 berapa ini? Berapa? 0,017 kuadrat itu berapa? 0,0002. 0 lagi ya? 0 lagi berapa terus berapa ini? 0 lagi? Iya. 0-nya 3 kali ya? 289. 289 ya? Nah, gini ya. Atau tak buletin aja 29 gitu ya? Tak buletin aja ya. 289 boleh. Kalau saya lebih suka buletin ya, biar ngitungnya gampang. Soalnya saya kan nggak terlalu mementingkan hasil ya. Yang penting apa itu? Yang penting caranya benar gitu. Plus kan, soalnya min kuadrat kan plus ya. Gitu, sehingga nanti dikali 100 ya. Terus dibagi 2. Jadi nanti gini. Dikalikan 100 kan ada jadi berapa ini? Jadi 1, 2 kali ini. Ini 0,029 ya. Nanti gini nanti. Kali 100 kan ini. Setengah kali berapa ini? 0,029 ya. M gitu ya. Oh, pi kuadrat dulu ya. Pi kuadrat M gitu ya. Ya, kan ini ya. Ini kan 1, 2. Ya, benar nggak ini? Nolnya tadi 4 jadi 2 ya, benar.
Ya itu. Terus kalau dikali setengah berarti ya sama dengan ini nanti 0145. 0,01 berapa? 45 ya. 45. Heeh. Pi kuadrat M ini ya. Ini satuannya apa? Joule ya. Kalau tadi kalau pakai milijoule ya nanti gini. Jadi saya kurangi biar nanti nggak rancu ya. Jadi gini, 14,5 ya, kita itu tadi ya. Iya benar ya, 1, 2, 3 ya, 14,5 pi kuadrat M. Nah ini pakai milijoule. Nanti kan iya kan, jadi gini kan 1, 2, 3 ya. Nah itu, kira-kira itu caranya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Itu soal tentang getaran. Terus ada lagi yang juga kadangkala itu sering keluar di ujian dan banyak yang enggak bisa ya. Yaitu apa? Bandul fisis biasanya ya. Jadi banyak yang enggak bisa tentang bandul fisis ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bandul fisis ya. Sudah jam berapa? Oke lah, saya lanjutkan sebentar ya. Waktunya tinggal berapa menit nih? 10 menitan ya. Enggak apa-apa lah. Mungkin nggak sampai tuntas ini bandul fisis ini ya. Oke, jadi gini. Berikutnya tentang bandul fisis ya. Yang kadang-kala sering ditanyakan itu. Jadi gini. Misalkan gini, bandul fisisnya itu ya. Bandul fisis. Jadi misalkan ini ada sebuah batang ya. Sebuah batang ini. Harusnya lurus ya, saya gambarnya nggak benar ini ya. Terus di sini ada ini. Katakanlah silinder pejal ya. Ya, terus ini diputar di sini. Ini ya. Ya, ini sebagai apa ini? Porosnya ya, ini porosnya ini, poros. Ya, ini apa ini? Yang ini silinder pejal. Ya. Ini silinder pejal. Silinder pejal. Yang ini adalah batang ya. Batang. Nah, biasanya pertanyaannya itu ditanyakan berapa periode dari bandul fisis. Nah, itu. Tanya sederhana aja, tapi nyarinya rumit ya. Meskipun pertanyaan sederhana, nyarinya itu agak panjang. Jadi cuma tanya ini aja. Berapa periodenya? Nah, kayak gini nih. Kenapa kok saya katakan panjang ya? Coba kalian lihat aja. Rumus periode untuk bandul fisis ya. Ya. Periode untuk bandul fisis. Periode bandul fisis ya. Itu adalah T ya sama dengan 2pi ya akar apa? Akar M GL per I. Nah ini yang bikin panjang tuh ini. Ya. Oh maaf, saya ini sebenarnya kebalik ya, maaf ya. Bentar. Tanya saya kebalik ini. Bentar, kebalik ya. Jadi ini, maaf kebalik. Jadi harusnya gini nanti. Apa? I per MGL ya. Nah, ini ya. Ya, jadi rumusnya itu ini ya. Rumus untuk bandul fisis maksudnya ya. Sebentar ya.
Oke ya, seperti itu. Nah, mana tadi? Bentar. Ya, jadi itu. Jadi kenapa kok saya katakan persoalan ini meskipun pertanyaannya sederhana, tapi kenapa kok panjang? Karena coba kalian lihat aja di T ini kan, di sini kan ada I ya. Jadi untuk jawab T kalian harus tahu ini kan, harus tahu I terus harus tahu L. Nah itu ya. Jadi harus tahu I. Momen inersia dari bandul. Nah itu ya. Jadi berantai ini ya. Jawabnya harus berantai, harus tahu dulu I-nya dulu. Ini apa nih? Momen inersia. Momen inersia dari apa? Dari bandul ya. Sementara kalian tahu sendiri bandulnya itu kan ada dua benda ya. Yaitu apa? Batang sama silinder pejal gitu ya. Jadi otomatis nanti I-nya ya nanti jadi ini nanti. Apa nanti? I-nya batang, momen inersia batang ya. Ditambah momen inersia dari itu tadi, silinder tadi ya. Cuma ini pun juga nggak sederhana. Jadi nggak langsung bisa memasukkan rumus. Kenapa? Karena pertama ya, kalau batang yang bagaimana? Coba lihat aja ini. Ini batang kan diputar di ujung ya. Jadi batangnya ini batang diputar di ujung. Kemudian silindernya, silinder pejal itu nggak seperti tadi. Tadi kan silinder pejal itu kan apa? Setengah mr kuadrat ya. Itu kalau diputar di pusat silinder. Tapi di sini kan diputarnya kan tidak di pusat silinder, tapi pada jarak ini, pada jarak sekian dari, nah ini. Dari apa ini? Dari poros. Jadi ini pun juga nggak sederhana ya. Jadi nanti harus menggunakan ini. Harus menggunakan sumbu sejajar ya. Menggunakan teori sumbu sejajar ini untuk silinder itu. Ya, jadi untuk nyari I pun juga agak panjang gitu ya. Terus belum lagi nyari ininya, nyari apa ini? Nyari L-nya ini nanti ya. Jadi berikutnya nyari L ini. L-nya itu apa sih? L itu adalah ya jarak pusat batang ya dari poros. Ya, pusat batangnya bagaimana? Ya itu kan jadi harus nyari pusat gabungan antara batang dan silinder. Ya harus pakai rumus tadi. Seperti tadi, rumus nyari pusat masanya itu tadi loh. Ya, jadi kita cari dulu pusat massa batang terhadap silinder pejal. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kalau batang kan pasti di tengah sini ya. Nah ini kan, tengah-tengah sini gitu ya. Ini pusat batang ya. Kalau silinder pasti di sini kan ya. Ya, jadi nanti harus kalian cari apa ini pusat massa dari gabungannya ini ya. Ya, gitu. Jadi misalkan aja deh. Misalkan aja kalau batangnya itu panjangnya L ya. Berarti yang ini berarti kan apa? Setengah L ini ya. Jadi kalau batangnya L berarti kan ini setengah L. Separuhnya kan pusat batangnya ya. Jadi makanya ini agak panjang soalnya ini. Sederhana tapi jawabnya panjang ini. Setengah L gitu ya. Yang sini nih ya. Ini kan setengah L. Ini sampai sini nih. Setengah L. Setengah L itu ya. Nah kalau dari sini katakanlah ini jari-jarinya R ini ya, jari-jarinya L ya. Kalau sampai sini setengah L. Berarti kalau sampai sini, berarti kan ini L ditambah R ya, sampai sini. Jadi sampai sini nanti jadi. Jadi panjang batangnya ditambah ini jari-jarinya nanti. Nah gini nanti. Ya. Jadi nanti untuk nyari ini harus pakai rumus itu. Rumus mencari pusat gabungannya tadi ya. Jadi pusat gabungan atau pusat massa ya dari apa batang sama ini. Ya. Jadi gitu. Jadi memang saya katakan agak panjang ya. Jadi satu aja deh. Cuma ini waktunya sudah nggak cukup ya. Jadi L ini adalah jarak ya. Pusat massa bandul. Berhubung bandulnya gabungan antara batang dan bola. Jadi harus kita cari dulu pusat gabungannya ya. Pusat massa bandul ya. Pusat massa bandul dari poros. Jarak pusat massa bandul
terhadap poros ya. Jadi harus kita cari dulu pakai rumus tadi itu ya. Ya, tapi berhubung waktunya nggak cukup, mungkin nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan di pertemuan lanjutan ya. Ya, ini seperti inilah gambarannya kalau soal tentang bundle pieces itu ya. Mungkin itu saja ya. Saya akhiri aja, waktunya sudah mepet ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Mbak. Pak. ya sama-sama.